Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Setianingsih, NPM 1917051058 dari kelas A. Di sini akan menjelaskan tentang materi yang telah diajarkan pada mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma guna memenuhi penugasan ujian akhir semester. Materi yang ke-8 dan yang ke-9 ada Big O dan Time Complexity. Apa itu Big O dan Time Complexity? Merupakan konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi atau program akan terus bertambah atau tumbuh seiring dengan meningkatnya ukuran atau jumlah input. Contoh, diberikan suatu array yang isinya adalah ini, lalu diberikan suatu fungsi yaitu penambahan array tersebut. Lalu apa yang akan mungkin muncul pertanyaan dari algoritma tersebut, dari pseudocode tersebut, yaitu mungkin akan muncul pertanyaan berapa lama waktu yang dibutuhkan fungsi tersebut berjalan. Untuk pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kecepatan mesinnya, running aplikasi lain di desktop tersebut, bahasa pemrograman yang digunakan, kualitas compiler, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Ubah pertanyaannya menjadi bagaimana pertumbuhan dari running time fungsi tersebut meningkat atau bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah input. Nah, ini memungkinkan. Kenapa? Karena ini merupakan konsep dari Big O dan Time Complexity. Time complexity adalah suatu cara untuk menunjukkan bagaimana running time dari suatu fungsi dalam algoritma meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran jumlah input. Nah, di sini ada beberapa macam time complexity, ada konstan, linear, logaritmik, kuadratik, kubik, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada notasi Big O, yaitu suatu cara yang lebih matematis dalam mengekspresikan time complexity. Time complexity di sini masih dijelaskan dengan istilah-istilah, namun dengan Big O di sini dijelaskan dengan lebih matematis. Contoh, constant time dengan Big O 1, linear time dengan Big O n, quadratic time dengan Big O n kuadrat, cubic time dengan Big O n pangkat 3. Persamaannya, time complexity ini disimbolkan dengan huruf T, yaitu ada AN, A ini adalah koefisien dan N adalah suatu variabel, ditambah dengan B juga koefisien, yaitu Big O n dan T Cn kuadrat plus Dn plus E sama dengan Big O n kuadrat. Tips untuk mengetahui Big O yaitu ada dua. Yang pertama, mencari suku bilangan yang terus mengalami peningkatan atau fastest growing term. Yang dimaksud ini adalah variabel-variabel yang memiliki pangkat dan koefisien di depannya gitu. Biasanya terdapat pada bagian paling depan dari suatu persamaan. Lalu yang kedua ada remove koefisiennya. Nah, berapapun koefisien di sini kita abaikan. Yang kita perlukan hanya ini untuk mencari Big O dari persamaan tersebut. Note, dua buah fungsi juga dapat dibandingkan untuk mencari time complexity yang lebih baik. Nah, di sini ada grafik Big O. Semakin banyak inputnya akan mempengaruhi time complexity-nya. Nah, ini ada beberapa Big O untuk algoritma pengurutan yang cukup terkenal. Ada bubble sort, merge sort, radix sort, quick sort, selection sort, dan insertion sort. Nah, ini memiliki Big O yang berbeda-beda. Ada logaritmik, n, log n, dan juga kuadratik n pangkat 2. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, di mana di sini diurutkan Big O dari yang terkecil ke terbesar. Semakin kecil Big O-nya, maka time complexity-nya akan semakin baik. Contoh, untuk contoh soal yang tadi, di sini kita hitung kompleksitasnya, ada Big O 1, Big O 1, dan Big O 1 untuk return total, dan total. Lalu di sini kita memiliki for each atau perulangan dengan n times, sehingga kita
jumlahkan big O1 ditambah big O1. Big O1 ini dimisalkan dengan konstanta, sehingga konstanta ditambah konstanta akan menghasilkan suatu konstanta. Lalu di sini konstanta dikali dengan N, maka untuk pangkat tertinggi dimiliki oleh N, sehingga time complexity-nya yaitu big O N. Lalu untuk contoh yang selanjutnya, di sini ada perkalian array. Di sini kita membutuhkan perulangan 2 kali atau 2 kali n times perkalian. Sehingga kita peroleh time complexity-nya ada big O n kuadrat. Lalu materi yang selanjutnya ada recurrence dan master theorem. Apa itu relasi rekursif dan kenapa ada fungsi rekursif? Kadang-kadang ketika kita ingin mendefinisikan objek secara eksplisit, itu sulit. Sehingga hal yang lebih mudah untuk mendefinisikan suatu objek. Objek tersebut bisa berupa fungsi, himpunan, deret, atau lainnya, yaitu mendefinisikannya dengan dirinya sendiri. Langkah-langkahnya yang pertama ada basic step, yaitu menspesifikasi anggota awal, baik itu barisan, himpunan, ataupun fungsi. Lalu yang kedua ada recursive step, yaitu dengan membuat aturan yang dapat menambahkan anggota baru berdasarkan anggota yang sudah ada. Contoh, tentukan definisi rekursif jika A ke N sama dengan R pangkat N, dengan R elemen dari bilangan asli, R tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, di sini dapat kita peroleh dari persamaan ini, jika N-nya 0, maka A ke 0 sama dengan R pangkat 0. Apapun yang pangkatnya 0 merupakan memiliki hasil 1. Lalu jika N-nya 1, maka A ke 1 sama dengan R pangkat 1. R pangkat 1 yaitu R, N kedua yaitu A2 sama dengan R kuadrat, dan N ketiga yaitu R pangkat 3. Sehingga dapat didefinisikan dengan A N plus 1 sama dengan R dikali AN, di mana A adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada contoh fungsi rekursif. Di sini kita memiliki F0 sama dengan 3, Fn plus 1 sama dengan 2Fn plus 3. Lalu dari dua fungsi tersebut kita dapat mengetahui fungsi untuk N yang lain. Misal, jika F0-nya sama dengan 3, F1 maka N-nya 0 ditambah 1. 2F0 ditambah 3 yaitu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3, 9. Nah, kita juga bisa mencari F2, F3, dan F4. Di sini dapat kita ketahui bahwa untuk mencari Fn plus 1, kita harus mengetahui nilai Fn terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada bilangan Fibonacci. Fibonacci adalah suatu baris bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Bilangan Fibonacci diperkenalkan pertama kali oleh Leonardo da Pisa, atau yang lebih dikenal dengan Fibonacci pada abad ke-13. Nah, ini untuk persamaannya, jika F0 maka dia 0, F1 maka dia 1, untuk Fn maka dia Fn-1 plus Fn-2 untuk N, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka diperoleh barisan bilangan Fibonacci yang pertama adalah 0, 1, ini sudah pasti, 1 hasil dari 0 tambah 1, 2 hasil dari 1 tambah 1, 3 hasil dari 1 tambah 2, dan seterusnya. Maka pseudocode Fibonacci diperoleh Fibonacci ke N. Jika N kurang dari 1, maka return N. N-nya kurang dari 1, 0, maka nilainya 0. 1, maka nilainya 1. Jika tidak, maka returnnya Fibonacci N-1 ditambah Fibonacci N-2. Lalu yang selanjutnya ada rekursif. Relasi rekursif untuk suatu bilangan, misal A ke N, adalah suatu persamaan yang mendefinisikan anggotanya dalam bentuk A ke 0, A ke 1, dan seterusnya sampai ke A N-1 untuk N lebih dari N0, di mana N0
adalah bilangan bulat non-negatif. Jadi barisan A ke N adalah solusi rekursif jika AN memenuhi relasi rekursif tersebut. Lalu ada beberapa solusi rekursif. Yang pertama ada substitution, lalu ada recursive tree, lalu ada master theorem. Nah, di sini kita bahas untuk yang master theorem. Master theorem ini seperti cara cepat untuk menyelesaikan persamaan khusus seperti ini. Nah, di sini ada ketiga ketentuan yang dapat diselesaikan dengan persamaan yang seperti ini jika memenuhi persyaratan ketiga ini. Contoh, gunakan master theorem untuk soal di bawah. Jika Tn-nya 7T n per 2 plus n kuadrat, maka berapa big theta-nya? Nah, di sini kita ketahui bahwa A itu di AT, lalu n per B Fn kan. Jadi A adalah 7, B-nya 2, Fn-nya n kuadrat. Nah, kita dapat log 27. Di sini log BA yaitu 2,8. Nah, ini lebih besar dari n kuadrat kan, sehingga dikurangi epsilon untuk memperoleh untuk menyamakan hasilnya dengan n kuadrat. Sehingga diperoleh time complexity-nya yaitu big theta n log 27. Karena ini memenuhi persyaratan yang pertama, di mana Fn big O n LB log B A min epsilon, maka Tn-nya big theta dari n log BA. Big theta dari log 27. Lalu contoh yang lain, jika Tn-nya 4T n per 2 plus n kuadrat, berapa big theta-nya? Nah, kita ketahui bahwa A-nya 4, B-nya 2, Fn-nya n kuadrat kan. Nah, n2 ini sama dengan n log 2, 4. 2 pangkat berapa untuk hasilnya 4? 2, berarti n kuadrat sama dengan n kuadrat. Sama. Nah, ini memenuhi persamaan yang kedua, ketentuan yang kedua, maka kita peroleh time complexity-nya yaitu big theta n kuadrat log n. Lalu materi yang selanjutnya ada divide and conquer teknik. Apa aspek yang digunakan untuk suatu algoritma dikatakan baik? Nah, ada dua aspek. Yang pertama ada analisis dan yang kedua ada desain. Analisis ini berpacu pada kompleksitas algoritma atau laju pertumbuhan fungsi. Dan desain ada beberapa teknik untuk mendesain algoritma, ada divide and conquer, backtracking, greedy, dynamic programming, dan graph. Divide and conquer juga dibagi dengan beberapa step. Yang pertama ada divide, membagi masalah dengan sub-sub masalah yang lebih kecil. Lalu ada conquer, memecahkan sub-sub masalah tersebut. Dan ada combine, yaitu menggabungkan kembali sub-sub masalah yang tadinya dipecah. Lalu masalah apa saja yang dapat diselesaikan dengan divide and conquer? Yang pertama ada binary search. Misal, kita memiliki array suatu bilangan dan kita akan mencari suatu angka dari array tersebut setelah diurutkan. Langkah yang pertama membagi list tersebut menjadi dua bilangan, lalu bandingkan elemen tengah dengan elemen yang kita inginkan. Jika sama, proses selesai. Jika tidak, pilih elemen lain untuk diproses. Nantinya akan terdapat dua submasalah pada setiap langkah. Namun, yang akan kita proses hanya satu. Lalu setelah itu combine solusinya. Lalu yang kedua ada merge sort, yaitu mengurutkan array list. Modifikasinya bisa mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, atau menghitung bilangan yang tak terurut dari array tersebut. Bagaimana menghitung running time dari binary search dan merge sort? Yang pertama, menggunakan master theorem untuk divide and conquer, tapi kita modifikasi sedikit menjadi persamaannya seperti berikut. Fn-nya kita rubah menjadi big O n pangkat K. Dengan A, yaitu submasalah yang akan diproses, B, submasalah yang telah ada, dan K, yaitu combine complexity-nya.
Nah, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk binary search, di sini kita mendapat A1 karena di sini kita mencari nilai 27. Nah, kita bandingkan ternyata 27 berada di kurang dari 28, sehingga kita menggunakan hanya ini. Kita tidak menggunakan ini, maka kita hanya menggunakan 1. Sub masalah yang diprosesnya hanya 1, lalu B-nya 2. Setelah di sini kita bandingkan ke sini dan ke sini. Jadi 2 kali langkah untuk sub masalah yang telah ada, dan dalam proses ini kita tidak menggabungkan sama sekali sehingga K-nya 0. Diperoleh A-nya 1, B pangkat K-nya sama dengan 1, sehingga A sama dengan B pangkat K. Nah, di sini memenuhi kriteria yang kedua, sehingga time complexity-nya yaitu big O N pangkat K log N. Big O karena N pangkat K-nya 0, sehingga big O log N. Lalu untuk merge sort, A-nya 2 karena di sini kedua pecahan ini digunakan, sama-sama digunakan, dan B-nya 2 dipecah menjadi 2 dan K-nya 1. Di sini dikombine menjadi 1, tapi hanya 1 kali combine, sehingga diperoleh A-nya 2 dan B pangkat K-nya 2. Sehingga kita peroleh time complexity-nya big O N log N. Lalu materi yang selanjutnya ada divide and conquer untuk integer multiplication dan matrix multiplication. Untuk perkalian yang bilangan bulat, misal kita punya dua buah bilangan A dan B, masing-masing memiliki n digit. Nah, untuk penjumlahan kita hanya menjumlah 1 kali langkah, namun untuk perkalian kita mengkalikan 1 dengan 1 baris ini, 1 dengan 1 baris, begitu seterusnya sampai n-nya selesai. Sehingga diperoleh untuk yang penjumlahan kita hanya memiliki big O-nya n, sedangkan untuk perkalian kita memiliki big O-nya n kuadrat. Lalu bagaimana menerapkan integer multiplication tersebut ke divide and conquer? Dengan teknik divide and conquer, yaitu membagi kedua partisi lalu dikalikan lalu ditambahkan. Misal, di sini ada bilangan lalu kita bagi ke 4. Misal 1 2 3 ini menjadi W, ini X, ini Y, ini Z. Nah, kita buat menjadi 2 partisi. Ini hasilnya akan sama saja, 10 pangkat 3 yaitu 1000 dikalikan dengan 123, yaitu 123.000 ditambah dengan 456. Hasilnya akan sama. Sebelah sini juga sama saja. Lalu kita kalikan 4 angka. Maksudnya gimana? Ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Diperoleh hasilnya seperti ini, lalu kita kalikan seperti biasa dengan mendapatkan hasil yang sedemikian rupa. Lalu kompleksitasnya berapa untuk teknik divide and conquer? Setelah kita hitung kompleksitasnya big theta n kuadrat. Nah, sehingga di sini muncullah pendekatan Karatsuba yang mengubah WY, XZ ini menjadi PQR, sehingga diperoleh kompleksitasnya yaitu big theta n log 2, 3 berkurang sedikit, lebih kecil daripada big theta n kuadrat. Nah, dengan pendekatan Karatsuba kita peroleh bahwa big O-nya sama dengan time complexity-nya yaitu n 1,5. Lalu untuk yang perkalian bilangan matriks, misal kita punya 2 buah matriks A dan B dengan ukuran n kali n. C ini kita misalkan hasil, matriks hasil untuk perkalian A dan B, untuk n-nya 2, kompleksitas algoritmanya big O n kuadrat. Nah, dengan teknik divide and conquer, kita cari, maka kita menemukan time complexity-nya yaitu big O n pangkat 3. Nah, muncullah Stratian matrix multiplication
dengan total 7 perkalian dan 18 penambahan atau pengurangan. Nah, didapat nih kompleksitasnya yaitu Big O N 2,81 lebih kecil daripada Big O 3 N pangkat 3. Sehingga ini lebih baik. Lalu materi yang ke-13, materi 13 ada membahas dynamic programming. Apa itu dynamic programming? Merupakan suatu teknik yang mirip seperti divide and conquer, yang tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah utama menjadi sub-sub masalah yang kemudian solusi dari sub-masalah tersebut disatukan. Dynamic programming merupakan generalisasi dari teknik divide and conquer. Bedanya, divide and conquer di sini independen, sedangkan dynamic programming itu dependent. Maknanya, apabila terdapat sub-masalah yang serupa, maka dynamic programming tidak akan memprosesnya. Artinya, sub-masalah pada dynamic programming saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dynamic programming akan lebih efektif dan menghasilkan solusi yang lebih optimal. Optimisasi masalah dengan mencari solusi dengan nilai yang optimal, maksimum, atau minimum. Memiliki 4 karakteristik, yaitu ada fungsi tujuan, kendala, solusi yang akan didapat, dan solusi optimal. Langkah-langkah dynamic programming itu mendefinisikan solusi optimal, lalu mendefinisikan proses rekursif, lalu hitung solusi optimal, dan hitung solusi optimal keseluruhan masalah berdasarkan solusi yang telah disimpan. Lalu bagaimana implementasinya pada matrix chain multiplication? Misal kita memiliki matriks rantai sebagai berikut. Ini sama ya. Jadi bisa dicoret-coret sehingga menghasilkan dimensinya A kali C. Contoh, matriks A 10,100, B 100,5, dan C 5,50. Nah, jika kita kalikan A dikali B terlebih dahulu, lalu dikali C, maka kita peroleh langkah dari perkalian tersebut 7.500. Sedangkan kalau kita kalikan B kali C, lalu dikali A, maka kita peroleh langkahnya 75.000. Nah, untuk langkah ini 10 kali lebih cepat daripada langkah yang di bawah. Jadi, apa fungsi tujuan dari kasus tersebut? Fungsi tujuannya yaitu mencari jumlah perkalian yang optimal. Dari perkalian antar matriks tersebut, solusi yang didapat yaitu dapat berbagai cara sembarang. Ini adalah cara sembarang karena ini ada 3. Mungkin bisa satu lagi ya, A dikali C, lalu kemudian dikalikan dengan B. Lalu solusi optimalnya jumlah perkalian yang paling sedikit. Gimana caranya? Yang pertama, pakai brute force solution atau segala macam cara dicoba. Nah, ini kita persamaannya Pn, di mana dia hasilnya 1 jika N-nya 1, dan jika N-nya lebih, maka penjumlahan dari K1 sampai N-1 PK dikali Pn-K. Contohnya, N sama dengan 6, P-nya 6, maka N-1 5 di sini. Jika K-nya 1, P-nya 1, ini 6 min 1, 5, dan seterusnya. Nah, ini P1 dia hanya memuat 1, sedangkan 5 dia A2 sampai A6. Nah, dari mencoba seluruh kemungkinan atau saat kita memakai brute force solution, kita menemukan high complexity atau kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga cara brute force tidak efektif. Lalu materi yang selanjutnya ada graph. Apa itu graph? Graph adalah suatu hal yang dapat didefinisikan sebagai pasangan dari vertex dan edge. Edge adalah suatu hal atau suatu baris yang menghubungkan antar vertexnya. Contoh, di sini kita memiliki suatu graph di mana vertexnya yaitu ABCDE dan
edge-nya adalah garis yang menghubungkan antar vertex. Nah, di sini kita sebut sebagai unweighted graph atau graph yang tidak berbobot. Kenapa? Karena suatu graph dikatakan berbobot jika misalnya edge-nya memiliki nilai tertentu. Seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai graph yang berbobot atau weighted graph. Lalu ada juga graph yang disebut directed graph atau memiliki arah, ditandai dengan tanda panah di edge-nya, serta undirected graph atau tidak memiliki arah. Lalu yang selanjutnya ada path. Path adalah suatu sequence dari vertex-vertex yang adjacent atau bersebelahan. Path juga bisa dikatakan sebagai jalur yang menghubungkan semua vertex yang berbeda. Contoh, 1, 3, 4. Ini path-nya bernilai 2, edge-nya ada 2, jadi dia bernilai 2, menghubungkan 3 vertex, 1, 2. 1, 2, 3, 4 juga bisa dengan 3 path. Lalu yang selanjutnya ada cycle, adalah sebuah path yang awal dan akhirnya berada pada vertex yang sama. Sebagai contoh, ini 1, dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 1. 1, 2, 3, 1. Lalu ada tree, adalah graph yang berhubung tanpa cycle. Lalu forest adalah kumpulan dari tree. Lalu ada spanning tree, adalah suatu subgraph dari graph G yang harus memuat seluruh vertexnya tanpa cycle dengan jumlah edge yang paling minimum. Contoh, ini ada grafnya. Lalu spanning tree-nya adalah garis biru yang lebih tebal. Ini dia menghubungkan tanpa membentuk cycle dengan jumlah edge yang paling minimum. Lalu ada greedy idea, mengambil semua edge dari graph yang tidak menciptakan cycle. Prosesnya akan selesai ketika kita menghasilkan suatu spanning tree. Penyelesaiannya dapat menggunakan algoritma Kruskal atau algoritma Prim. Keduanya akan menghasilkan hasil yang serupa. Lalu materi yang terakhir ada complexity theory. Apa itu? Complexity theory yaitu suatu masalah yang sudah lama di computer science yang belum ada solusi pastinya, yaitu masalah P versus NP. P yaitu polynomial time yang dicirikan dengan masalah yang mudah untuk dipecahkan dan verifikasi. Dan NP adalah non-deterministic polynomial time atau masalah yang belum tentu dapat dipecahkan namun dapat diverifikasi. Contoh, kita memiliki suatu masalah, lalu kita selesaikan dengan suatu cara. Nah, kita dapat memverifikasi cara tersebut untuk mengetahui apakah cara tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, misal di sini P, polynomial time merupakan bagian dari NP, tapi NP belum tentu bagian dari polynomial time. Nah, P dikatakan mudah, sedangkan NP dikatakan sulit. Dengan teorema Cook-Levin, SAT adalah masalah yang paling sulit di NP. SAT itu apa? SAT adalah suatu masalah di mana kita memiliki persamaan boolean dan kita ingin mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut agar bernilai true. Sebagai contoh, seperti ini. Nah, menurut teorema Cook-Levin, sebenarnya jika kita menyelesaikan masalah 3 SAT, kita juga dapat menyelesaikan masalah-masalah lain di NP. Nah, masalah 3 SAT ini berada paling atas, sedangkan masalah-masalah di NP yang lain itu berada di bawah. Sehingga secara tidak langsung ketika kita menyelesaikan masalah 3 SAT, itu kita juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bawahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.